Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kegagalan kita sebagai seorang mukmin adalah tidak berhasil bersangka baik kepada semua apa yang Allah hadirkan kepada diri kita. Padahal orang-orang beriman itu akadnya adalah sama seperti zikir yang selalu kita baca, dan itu zikir itu ada hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu simbol ketauhidan. Kalau orang sudah berhasil mengakadkan dan menyebutkan la ilaha illallah, maka sebenarnya prinsip hidupnya sudah lebih ringan. Ya, bahwa semua sejatinya harus ada ikhtiar. Kenapa? Karena Allah beri kekuatan kita berikhtiar, diberi akal, diberi energi tubuh, mampu membedakan yang benar dan yang salah, mampu memverifikasi mana yang boleh, mana yang tak boleh, maka silahkan dikerjakan. Yang kedua, Allah beri kita keyakinan bahwa semua yang diikhtiarkan ini pasti ada ujungnya. Itulah hasil namanya. Hasil itu boleh saja sesuai, boleh saja tak tertarik dengan hasil, tapi kita nikmati hasilnya. Ya, seorang anak marah besar dia kepada ibunya karena dilarang minum es krim, beli es krim, padahal es krim sudah lewat depan rumahnya. Anaknya bilang, es krim ini enak, senang makannya, tapi ibunya melarang. Anaknya tidak paham apa alasan ibunya, karena ibunya tidak kasih tahu apa alasannya, tapi ibunya punya alasan yang cukup kuat, mesti tak diberitahu bahwa engkau sedang tidak baik imunnya, nanti flu, nanti pilek, ini lagi musim hujan dan segala macam. Tapi tak disebut ibunya alasannya. Tetap saja anaknya sangka buruk. Dalam konteks tidak diberi minum es krim, tapi anaknya lupa karena tidak minum es krim anaknya tidak sehat, tidak sakit. Tetap saja sempurna tubuhnya, tetap bisa bermain, tetap bisa sekolah, tetap bisa belajar. Jadi dia selalu saja berpikir bahwa kenapa ibu saya tidak memberi saya es krim. Hanya itu aja fokusnya, tapi dia lupa dengan tidak minum es krim, dia sebenarnya hidupnya sudah terjaga. Kira-kira inilah sangka baik itu, sehingga apapun hasil, kebaikan kita, keyakinan kita dan keazaman kita adalah meyakini hasil itu, meskipun di ujung baru kita paham apa maknanya, tapi kita pandai meyakini diri bahwa itu yang terbaik bagi diri kita dalam konteks kehidupan. Bapak Ibu, kenapa kita sering tidak berhasil bersangka baik kepada takdir Allah? Karena selera dan syahwat kita mempengaruhi akal cerdas kita. Jadi selera dan syahwat kita mempengaruhi akal cerdas kita. Sehingga dia akan mengatakan, udah capek kerja, masa enggak boleh begini? Udah capek sekolah, masa enggak boleh begini? Kalimat-kalimat itu yang sering membentur. Ya. Sehingga inilah yang membuat kadang-kadang kalimat la ilaha illallah itu dalam konsep hidup kita ini sering terhilangkan. Jadi inilah kenapa para ulama dulu mengajak kita untuk banyak berzikir. Zikir itu diucap oleh lisan, diyakinkan oleh hati, ditakrirkan oleh perbuatan, disikapi oleh perbuatan. Maka orang yang berzikir berulang-ulang, melisankan semua keyakinannya, ya, tasbihnya, pujiannya kepada Allah, biasanya akan memberi efek kepada tubuh. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwa orang-orang yang berzikir itu dalam makna yang mulai dari ucapan dan lisan akan memberi ketenangan di dalam hati,
Dan ketenangan hati itu yang kadang-kadang memberi efek kepada kemampuan kita untuk menyeimbangkan hidup kita ini. Jadi seimbang hidup ini gini kira-kira definisinya. Lagi banyak duit nggak boros, lagi nggak ada duit tahu mau dikemanakan, kira-kira gitu ya. Lagi ada problem, pandai mensikapi problem, tidak salah jalan menapakinya. Lagi mendapati satu kemudahan, kemudahan itu tidak membuat kita layas, apa tuh ya? Layas itu sepele, ya, sepele pada semua. Jadi itu keseimbangan itu. Jadi tidak hanya sama itu ya, mau beli barang. Kadang-kadang kan logikanya sederhana ya. Orang duitku ada kok, nggak ngutang, masa nggak boleh beli barang itu? Tapi kalau sudah Allah kasih keseimbangan, diberi Allah akal korektif namanya. Kira-kira meskipun uangmu ada, meskipun kau mudah melakukannya, tidak berhutang engkau membelinya, manfaat nggak untukmu? Nah, pertanyaan itu akan muncul di kepala, sehingga akhirnya mengkoreksi. Kalau tidak penting, untuk apa? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa? Kalau kita beli tapi masih meninggalkan orang-orang yang saudara-saudara, keluarga yang masih membutuhkan, nggak enak lah, kira-kira gitu kan. Jadi kan ini sulit ya Pak. Ini kadang-kadang begini nih, bicara tentang etik dan akhlak. Datang saudara awak ke rumah mau minjam duit, ya, kebetulan tak bisa awak kasih. Tapi tak sengaja awak ceritakan sama dia, alhamdulillah abang baru beli mobil ini, itu mobilnya baru seminggu yang lalu. Kira-kira gimana tuh perasaannya? Kira-kira yang itulah, sampai ke situ lah. Cuman kalau kita nggak pakai etik, nggak pakai akhlak dalam terminologi sosial, nggak penting itu. Kenapa? Orang yang beli mobil juga duit saya, ya kan? Kan saya nggak ganggu duit Anda, kira-kira gitu. Atau kalau Anda minjam kan itu urusan saya, mau saya kasih atau tidak kan itu urusan saya. Itu kalau nggak pakai etik tadi. Nah makanya etik inilah yang penting bagi kita untuk menyeimbangkan tadi itu. Ya sama kalau kita punya pekerja rumah Pak, ini kalau di Lebaran saya suka nyampaikan ini kepada kita semua. Kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah, kadang-kadang kan kita belanja keluar beli gitu ya. Ya kalau tidak ada kita beli satu untuk dia atau yang murah pun sama dia. Saya sering mengatakan dalam ceramah saya, jangan dibongkar belanjaan itu di depannya. Kadang-kadang dia terfikir anaknya yang di rumah belum beli baju gitu ya. Bongkar sajalah di kamarmu sana, kira-kira gitu. Sampai ke situ, Pak. Dan itu penting. Kelihatannya sederhana. Kadang-kadang logika kita kan begini, kan kau udah saya gaji di rumah saya, urusanmu lah pandai membeli baju atau tidak. Itu sangat logik itu. Tapi yang logik belum tentu berterima pada nilai-nilai etis. Ya, makanya beberapa kali saya ketemu sama orang yang mengakui kalau dia berbelanja di luar rumah, dia akan membeli satu barang atau satu makanan kalau makanan untuk orang yang bekerja di rumahnya. Saya kira itu etis. Kenapa? Karena kita memberi keseimbangan di dalam rumah kita. Benar kalau dia kerja di rumah kita dan kita menggajinya. Tapi bicara etis juga beda. Sama ya. Nanti kalau kita selalu saklek, ya, ada seorang asisten rumah tangga yang kita suruh ke rumah bekerja, kita suruh dia 5 pekerjaan, terus tiba-tiba teplekok kaki kita di rumah, berdarah kaki kita, tidak ada orang lain, hanya dia yang ada. Terus kita bilang sama dia, bantulah saya mengobati ini. Terus dia bilang, maaf Bu, Ibu kan mempekerjakan saya cuma 5 hal aja Bu. Ibu nggak ada bilang kalau saya kerja di rumah Ibu, kalau Ibu sakit saya disuruh membantu. Sakit nggak hati kita itu? Sakit juga. Nah itu kira-kira. Jadi tidak usah yang saklek ya, dalam konsep dan terminologi hidup kita ini. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kekuatan kepada kita. Ini mengawali sambungan dari kajian kita. Nanti ada hubungannya dengan semua sikap hidup kita ini. Saya ditanya, masih tentang kejadian yang sedang hangat belakangan ini. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka itu kan hidup di negara jihad, di dunia di tanah jihad yang sebenarnya mereka juga punya ketinggian derajat dibanding kita yang ada di sini. Jawabannya sederhana. Ya mereka diuji karena sudah selesai belajar. Kita kenapa nggak diuji? Jangan-jangan kita belum pantas menerima ujian. Kenapa? Karena pelajaran kita juga nggak beres, belajarnya juga nggak beres. Tuh kira-kira kalau guru di kelas bilang begini, di kelas ini ada 16 siswa, ya,
eh, ada 5 siswa yang layak untuk belajar ujian, ada 6 siswa lagi yang nggak boleh ujian karena belum layak ujian. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya selalu mengajak kita untuk melihat dalam konteks kejahatan kemanusiaan di Palestina. Nah, itu kejahatan kemanusiaan udah itu Pak. Itu sudah tidak masuk akal itu yang mereka lakukan ya. Saya katakan jangan melihat mereka kasihan, nggak boleh. Sedih boleh, kasihan jangan. Karena sedih dan kasihan itu berbeda. Sedih itu dalam konteks kita tidak tertarik dengan yang terjadi. Kasihan itu berarti level mereka di bawah. Padahal kalau melihat dalam terminologi tauhid, sepertinya kita yang di bawah. Kenapa? Karena kita ini masih sering rusuh hidupnya, sering banyak keluhan-keluhan, justru pada urusan yang sangat teknis dari dunia ini. Ya, urusan lapar, belum makan, urusan nggak ada duit, ini kan sangat teknis ini, Pak. Ya, mereka di sana coba bayangkan ya, kalau bapak-bapak nonton CNN misalnya atau Al Jazeera kalau pakai siaran langsung. Ya, kalau mau dibayangkan ini pakai urusan yang teknis ya, diwawancarai dia, bagaimana menurutmu? Ya saya ini kami sudah dibom segala macam, dia ngomong gitu. Pertanyaannya sederhana. Kalau dia makan, makanannya dari mana? Rumahnya udah nggak ada. Bajunya dari mana? Kapan nyucinya? Laundrynya gimana? Itu kan urusan teknis yang kita urus tiap hari. Ya. Anaknya sekolah udah gimana? Udah ujian tengah semester belum? Jangan-jangan udah nggak ada sekolahnya. Nah kira-kira gitu Pak. Jadi tapi ada orang yang masih bersemangat menegakkan kalimat Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Pertanyaannya kita sekuat itu enggak? Nah pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus muncul di kita agar kita paham diri. Ternyata kita ini masih dalam terminologi yang paling awam dari konteks keimanan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membersamai perjuangan-perjuangan itu, maksud saya. Ya, apa membersamainya? Yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah doa, benar Pak? Wallahi. Jadi jangan pernah sepele dengan doa. Dulu Covid kita berdoa jamaah-jamaah, Covidnya hilang alhamdulillah. Meskipun banyak orang berasumsi itu skenario itu terserahlah. Ya, terjadi musim hujan, ya berdoa, lalu orang sholat sunnah, lalu berdoa, sholat taubat, akhirnya berhenti hujan. Kekeringan juga begitu, kira-kira gitu kan. Gerhana kita sholat. Jadi kita jangan pernah sepele dengan doa. Saya mau ajak kita untuk menyandingkan doa kita kepada saudara-saudara kita ya, yang muslim di Palestina itu untuk bagian dari doa-doa kita dalam setiap sholat, apapun jenis sholat kita. Karena nggak boleh tidak membersamai Pak. Karena kita ini sudah gini ya, khawatirnya ini saya bacakan ayatnya di dalam Al-A'raf ayat 182. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, Al-A'raf ayat 182. Ya, orang-orang yang kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah ini bukan hanya orang kafir, Pak, tapi orang munafik juga masuk nih di sini. Orang yang begitu disampaikan ajaran tapi moh gitu. Apa tuh moh itu? Enggak tertarik, kira-kira gitu. Jadi aja sholatlah. Nanti kalau enggak sholat berdosa. Alah Ustaz, sholat enggak sholat pun miskin juga nyawa. Nah, kira-kira gitu. Orang-orang ini kazzabu bi ayatina. Ya, diajak deh, hati-hati kalau lagi ada harta jangan lupa zakat 2,5%. Allah enggak berzakat pun awak gini-gini juga. Nah, misalnya gitu. Kazzabu bi ayatina, merasa sepele semua perintah Allah itu. Ya. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum, maka nanti akan berangsur-angsur istidraj. Itulah sanastadrijuhum, itu istidraj itu. Akan Allah jauhkan dia dari kebenaran dan kemanfaatan itu. Akan masuk kepada kebinasaan. Dia tahu, dia faham, tapi dia enggak mengerjakan. Dia tahu, dia faham, tapi dia enggak mengerjakan. Naik levelnya, dia tahu, dia faham, tapi dia melecehkan. Udah enggak mengerjakan, melecehkan pula. Ya, kan ketemu nih sama orang. Hati-hati, makanya kalau saya ceramah di anak-anak mahasiswa atau SMA saya sampaikan. Kadang-kadang kan mereka diwajibkan, bukan dipaksa ya, diwajibkan untuk sholat duha misalnya oleh sekolahnya, gitu kan. Terus ada kawannya yang berondok, terus dia ejek, si sholat duha ya, gitu-gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang taat, jangan diejek. Kenapa? Setidaknya dia sudah sampai pada level yang baik, meskipun engkau lebih baik. Nah, atau jangan-jangan engkau tak baik. Nah, kira-kira gitu. Misalnya ada orang puasa di kantor, terus kita sambil bercanda,
semacam melecehkan lah gitu ya. Puasa ya, kenapa? Udah takut mati ya misalnya gitu. Jangan sampai yang begitu-begitu itu. Kenapa? Sanasta dari juhum. Khawatirnya kita ini terjebak dengan merasa sederhana dan sepele kepada urusan perintah Allah, bukan hanya tentang kita tidak mengerjakannya, tapi juga kita sudah terjebak menghina dan mengolok-oloknya. Lalu apa kata Allah? Min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang kau sebenarnya enggak paham. Hati-hati. Jadi istidraj itu ya begitu terminologinya. Pelan-pelan Allah jauhkan kita dari daya tarik terhadap ketaatan, dari daya tarik terhadap kemanfaatan kepada ketaatan itu. Dijauhkan Allah pelan-pelan. Sehingga akhirnya kita kelihatan jadi orang keras. Ya. Hati-hati, ini definisi yang begini ini biasanya kalau dia ngomong tentang Allah, ngomong tentang keimanan, ngomong tentang ketaatan, tak bergetar hatinya. Ya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Harusnya kan begitu ya. Tobatlah bang, ini sudah mau kiamat, misalnya begitu dibilang orang. Apa tobat? Enggak ada itu tobat. Hati-hati, ini udah mulai keras hatinya. Padahal kita ini, Bang, begitu diajak orang, diingatkan orang tentang kembali ke jalan Allah, bila hati masih keras, mulut tak mau membantah. Bila hati masih keras, mulut tak mau membantah. Tapi kalau hati keras, mulut membantah, berarti summum bukmun umyum itu ya. Jadi sudah tertutup semua. Nah, ini yang bahaya. Semalam Yaman kabarnya ikut membantu ya, menyerang Israel ya. Ya, senang nggak senang, tapi saya mau katakan harus ada yang terlibat melihat, karena kelihatannya PBB masih kelihatan belum berdaya untuk memberi sikap ya. Padahal korban per detik berjatuhan, wah. Ini yang tidak masuk akal. Ada satu wawancara yang pasti Bapak Ibu juga pasti melihat itu ya. Tapi saya begitu lihat wawancara itu saya nggak lagi berhasil memahaminya. Seorang anak setengah baya umur belasan tahun kelihatan tuh diwawancarai oleh reporter di Palestina. Itu dia tanya, nanti engkau bila negaramu ini sudah aman, apa cita-citamu ketika engkau sudah dewasa? Engkau sudah besar, kira-kira gitu. Dia diam gitu. Cita-cita saya, tapi apa bisa saya dewasa katanya? Karena kami nggak punya hak untuk jadi orang dewasa katanya. Ah itu aja ngeri Pak. Saya mendengar itu langsung diam saya. Waduh, nyindirnya ngeri kali ini. Apa kami masih punya hak untuk hidup? Kira-kira gitu tuh. Itu dia ngomongnya begitu. Sehingga kelihatan dia tak punya cita-cita. Hidup aja sudah jadi cita-cita gitu. Tapi ya kalau hati kita keras, kita akan melihatnya tuh kira-kira gini, isyaratnya begini. Yang penting bukan saya gitu. Itu bahaya nih kalimat ini, Pak. Yang penting bukan saya. Bagaimana sikap Anda tentang Palestina? Yang penting bukan saya, Pak. Udahlah, itu terserah mereka lah. Ini hati-hati, Pak. Ini ngeri, Pak. Nauzubillah. Jadi salah satu energi istidraj itu adalah dihilangkan Allah kepekaan kita, sensitivitas kita kepada hal yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang kelihatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya saya ajak kita untuk nonton video-video itu enggak apa-apa, untuk mendidik diri, Pak, agar tahu diri. Datang mobil bantuan, ya, bawa makanan. Ya, menangis anak-anak itu karena dikasih makanan. Terus karena enggak mau mendapatkan makanan yang begitu-begitu aja, akhirnya dia sambil nerima makanan, dia bacakan ayat-ayat Quran. Ya, kalau istilah yang mewawancari itu dia semacam stor hafalan anak-anak itu. Dia bacakan ayat-ayat Quran sambil menerima makanan itu. Gitu. Ini bisa sedih kita kalau cerita ini, Pak. Makanya saya sih mau ajak kita untuk tidak hanya pada level mengetahui. Ya. Tahukah Anda kejadian di Palestina? Tahu. Jangan hanya berhenti di situ, Pak. Tidak cukup untuk tahu, Pak. Harus dinaikkan grade-nya sedikit, Pak. Ya. Untuk paham, untuk punya sensitif. Ya kalau donasi, ya kadang-kadang kan gitu. Kami di masjid kami udah donasi, Pak. Iya itu kan masih satu, belum yang lain. Nah, kemarin kami di Majelis Ulama menerima orang-orang yang memberi donasi. Kami akan sampaikan hati-hati. Jangan sampai masyarakat punya mosi tak percaya kepada kalian-kalian ini. Saya bilang ini agak kasar nih ngomong saya. Jangan sampai ini hak untuk orang-orang yang terzalimi hak hidupnya. Tapi kalian ambil hak kalian yang kalian enggak terzalimi apa-apa. Makanya di sini butuh niat yang ikhlas. Kita udah cukup satu kejadian trauma dengan satu lembaga yang masuk
ya nggak usah disebut nama lembaganya ya. Ini kira-kira gitu kan. Meskipun itu dianggap fitnah, ya terserah. Tapi begitu itu dipublish, di show up, semua orang punya rasa khawatir. Berarti bantuan kami selama ini, gitu-gitu kan. Berarti bantuan kami selama ini. Jadi kami sampaikan itu dari majelis. Lillahi ta'ala, kiranya Allah memberi jalan lain rezeki kepada kalian yang mengumpulkan ini. Salurkan dengan sempurna ke sana. Karena setidaknya mempertahankan hidup mereka itu adalah rezeki bagi mereka. Maka salurkan itu, kita sampaikan kepada mereka sebagai lembaga-lembaga yang menyalurkan itu. Bapak Ibu, makanya wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'tamun. Allah sudah kasih tahu, hati-hati. Jadi kadang-kadang cara Allah menghukum itu bukan dengan hukuman yang sakit, tapi diabaikan. Jadi diabaikan itu enggak asik loh, Pak. Di rumah kita ada 10 orang. Ya, mama, ayah, keluarga, saudara, tapi enggak satu pun yang mau ngomong sama kita. Sakit enggak itu, Pak? Awak cakapi dia, diam aja. Sehat ya, diam aja. Mau awak makan, mau awak tidur, mau awak pulang, mau awak enggak pulang, enggak pernah ditanya. Pokoknya dianggap ada seperti enggak ada aja lah gitu. Itu kelihatan enggak asik gitu, Pak. Nah, makanya inilah kekhawatiran kita tentang sanastadrijuhum itu dalam terminologi kehidupan kita. Nah, saya sambung dalam kitab ini karena kajian kita kan bicara tentang Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin. Salah satunya lanjutan dari kajian kita yang lalu. Ya, faslun fi izami rojaillah. Untuk membesarkan harap kepada Allah. Ya, satu bab yang dibahas tentang untuk membesarkan harap kepada Allah. Karena orang-orang yang khawatir kepada amalnya, secara otomatis dia akan membesarkan harap kepada Allah. Membesarkan harap kepada Allah bukan apatis, bukan menjadi orang yang berserah tanpa ada usaha, bukan. Ya, membesarkan harap kepada Allah itu nanti nilainya itu adalah kita ini akan tetap yakin apapun usaha yang kita kerjakan pasti berbekas. Apapun usaha yang kita kerjakan pasti berbekas. Jadi kadang-kadang tidak linier, Pak. Ada orang untuk mendapatkan sehatnya karena dia sakit, justru ketika dia sudah nggak berobat lagi. Ya, dia sakit, berobat, belum sembuh, berobat lagi, belum sembuh, berobat lagi. Udah sampai 4 kali dia berobat. Sampai akhirnya dia marah dengan penyakitnya. Gara-gara dia marah dengan penyakitnya, imunitasnya naik tiba-tiba. Nggak bisa nih dibiarkan begini. Ayo, bawa aja beraktivitas, misalnya begitu ya. Pada akhirnya jadi Allah sehatkan justru pada saat dia sudah tidak lagi berobat. Nah, tapi pertanyaannya, apakah berobatnya sia-sia? Oh enggak Pak, tidak ada yang sia-sia Pak. Semua itu Allah langkahkan untuk sampai kepada akhir dari pencapaian itu. Ya, kan itu ada seorang dia pengen berhutang, pinjam uang ke si A nggak ngasih, pergi dia ke si B nggak ngasih juga, ke si C nggak ngasih juga, ke si D baru ngasih. Apa katanya begitu dikasih si D? Aduh, capek kali aku pergi ke si A, si B, si C ya. Bagus awal tadi aku langsung datang si D. Oh, enggak begitu cara berpikirnya. Kalau engkau datangkan si D, bisa jadi si D itu adalah si A tadi yang tidak juga ngasih. Karena kadang-kadang Allah by proses, Pak. Allah lihat dulu sejauh mana keyakinan engkau pada ikhtiar yang kau jalankan, nanti sampai kepada ujungnya. Sama, saya kira kita punya pengalaman yang berbeda-beda untuk urusan ini ya. Ya, testing masuk pekerjaan nggak jebol, nggak diterima, testing di sini nggak diterima, testing begitu kena di testing yang sekian kali udah nothing tulus saja gitu, nggak lulusnya ini kira-kira gitu. Tapi dia yakin saja ya justru di situ lulusnya. Ya saya kira pasti kita punya pengalaman-pengalaman yang unpredictable pada urusan-urusan yang kita sebut. Nah saat itu apa disebut? Ini disebut ya membesarkan harap kepada Allah dalam konteks kehidupan itu dengan cara tidak pernah pesimis kepada apapun usaha dan ikhtiar, meskipun ikhtiar itu secara kausalitas tak berhasil akal kita membacanya sebagai sebuah hasil atau sebagai sebuah tujuan. Ya, enggak yakinnya akal kita jebol itu. Tapi jadi gini. Qala Allah Ta'ala, ya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Di dalam surah Maryam ayat 65. Kata Allah, Rabbus samawati wal ard. Allah lah Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Wa ma bainahuma. Ya. Fa'budhu.
maka engkau kerjanya adalah sembah Allah, fa'budhu, ya, wastabir, dan bersabarlah, ya, li ibadati, pada semua ibadah yang kau kerjakan. Itulah cara membesarkan semua harap kepada Allah. Jadi setelah kita disuruh beribadah, maka kita disuruh bersabar, wastabir dalam makna yang produktif. Jadi tolong kita pahami bahwa sabar itu secara kontekstual bukan masuk kepada bab yang tidak produktif. Justru sabar itu melahirkan produktivitas. Kenapa? Karena orang sabar itu akan diberikan Allah ketenangan melewati semua masalahnya. Ya, ada orang mau pergi ke jalan darat dari Medan mau ke Riau misalnya. Kalau dia bayangkan Medan ke Riau itu harus menempuh sampai 10-12 jam, maka bisa pening kepalanya. Bayangkan mau ngapain di mobil itu, hanya 10 sampai dari 1 jam sampai ke 12 jam. Akhirnya bagaimana? Biasanya orang yang kalau mau pergi jalan darat yang jauh, dia akan menghilangkan jenis dari jumlah jamnya. Nggak usah diingat jumlah jamnya. Coba diingat saja dari mulai berjalan dari Medan sampai ke ke Riau tadi misalnya. Tempat mana yang akan saya singgahi untuk makan, untuk istirahat, untuk ini. Itulah yang membuat kita menjadi jauh lebih tenang. Ya. Tapi kalau kita ingat jumlah jamnya, Pak, kadang awak dari sini aja mau pulang ke rumah 1 jam aja udah puyeng juga dengan macetnya gitu. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada jam yang akan kita lewati. Nah, kira-kira gitulah. Gitulah wastabir. Kata Allah itu wastabir li ibadati. Engkau bersabar pada semua aspek ibadahmu ini sehingga engkau tidak kelihatan capek. Ya. Menjadi orang yang berdonasi, menjadi orang yang berdoa kalau konteksnya orang-orang yang membutuhkan, menjadi orang yang memberi kemampuan, ya. Sebenarnya kalau dalam konteks saudara-saudara kita di Palestina ini kan geremnya kita ini kan gini, bahkan ada yang punya kemampuan tak mau melakukan sesuatu. Ini yang gimana gitu ya. Jadi kalaupun mau dibincang, masa PBB tidak berhasil melihat itu sebagai kejahatan kemanusiaan? Masa nggak berhasil melihat itu? Ya, masa ini masih bicara tentang kepentingan, ya, anak-anak yang tidak berdosa, gimana sensitifnya? Kira-kira logika-logika inilah yang harusnya dibangun. Sampai saya saking emosionalnya, Pak, di kelas saya sampaikan, nanti kalian kalau jadi pemimpin, tolong sensitivitasnya jangan hilang. Saya bilang, hati-hati, saya bilang. Kenapa? Kadang-kadang baiknya hidup kita justru karena doa orang-orang yang pernah kita tolong dulu. Saya bilang, mereka tidak menginginkan kita menjadi orang jelek, tidak menginginkan kita menjadi orang yang tersungkur, maka mereka terus melibatkan doanya tentang diri kita. Ya, ini kan kalau ngujinya gampang aja nih, Pak. Kalau awak sakit, banyak kali orang yang bersyukur, itu berarti hidup kita ini minus itu, Pak. Mana Bapak tuh masuk enggak? Enggak. Ih, bagus sekali lah enggak masuk dia. Alhamdulillah juga ini. Hati-hati, Pak. Berarti ini ada minus. Ya, ini bisa diuji, Pak. Jadi sebenarnya kalau yang begitu tuh hati-hati ya. Ya, yang kedua, kalau orang di rumah kita sudah mulai enek nengok kita, Pak. Ya. Jadi ini yang bolak-balik saya sampaikan. Begitu awak pulang, dengar anak awak, kereta awak sampai, suntuk anak awak di rumah, ya kan. Nah, ini berarti kita ada masalah di rumah, Pak. Ya. Udah pulang ayah, udah kok cepat kali ayah pulang ya. Berarti ada masalah kita di rumah. Orang yang di rumah kita sudah tidak tertarik melihat kehadiran kita. Nah, jangan sampai ini terjadi. Sama, Pak. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, kenapa itu? Itu bagus sekali itu adab dalam bertamu. Kalau kita suka bertamu merepotkan orang, pasti orang tidak berharap kehadiran kita. Ya kan? Begitu datang dia ke rumah awak, begitu selesai pulang awak, alhamdulillah pulang juga kawan nih. Banyak kali permintaannya katanya. Besok-besok kalau datang ke rumah jangan kasihlah gitu. Minta duren lah, minta inilah, kira-kira gitu ya. Tapi coba kita tidak menyibukkan, Pak. Ini ada bertamu. Makanya kata Rasul, ya, kebaikan seorang tamu adalah ketika dia datang dalam keadaan kenyang, sehingga dia tidak punya syahwat apapun untuk mencari tahu tentang makanan yang ada di rumah. Kehebatan seorang yang menerima tamu adalah menyajikan makanan yang terbaik kepada orang yang datang kepada rumahnya. Jadi itu yang bertemu. Ya. Masih di Lubuk Pakam tamu awak, ya kan, udah diteleponnya, "Bang, beli duriannya, Bang." Ya, bilang, "Pergilah beli durian." Setengah jam lagi teleponnya, "Bang, ada mie Aceh enggak, Bang, dekat rumah, Bang?" "Ada, biar mie Aceh." Belum sampai lagi dia udah suntuk awak nerimanya. Kenapa? Terlalu banyak request, ya. Nah, ini hati-hati. Sampai ke situ, Pak, cara kita untuk memberi manfaat diri kita kepada orang banyak. Jadi mengujinya sederhana. Malah orang bertanya, kenapa kita nggak datang lagi ke rumah dia? Nah, kalau begitu berarti kita sudah memiliki manfaat. Sedikit lagi ya,
Wa qala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu adalah Toha 132. Kata Allah, ya, perintahkanlah kepada keluargamu, wa'mur ahlaka bis sholati, melaksanakan salat, ya, wastabir 'alaiha, ya, dan bersabarlah atas semua salat yang dikerjakan itu dan ibadah itu. Jadi untuk salat, Allah justru menyuruh kita untuk memerintahkan keluarga kita. Disinilah alasan kenapa kita tidak boleh merasa nyaman kepada orang-orang yang tidak sholat. Nah itu dia, karena sholat itu pamungkas, Pak. Dia identitas dasar tapi sangat menentukan. Ya, ini ibaratnya gini, Pak. Kalau awak mau berobat, mau pakai askes, ya kan, sehebat apapun awak sebutkan nama jenderal-jenderal di muka bumi ini, tapi kalau kita nggak tahu nomor askes kita berapa, pasti rumah sakit nggak nerima kita. Ah itu kira-kira. Jadi kelihatannya sederhana, tapi sangat menentukan. Bapak mau berobat BPJS, iya. Berapa nomor BPJS-nya? Itulah yang saya nggak tahu. Tapi itu kasat itu saudara saya itu. Pak Presiden itu saudara saya disebutnya. Nggak akan berguna itu, Pak. Kenapa? Karena yang kelihatan kecil sangat menentukan. Kira-kira begitu. Nah maka disebut wa'mur ahlaka bis sholati, ya, wastabir 'alaiha. Maka kita harus terus menjadikan lisan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang terus berharap kepada Allah dengan cara bukan hanya kita yang mengerjakan sholat, tapi kita memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Saya kira itu ya. Jadi konklusi dari kali ini adalah mari menguatkan sensitivitas ya untuk melihat bahwa hidup kita ini sudah sangat mudah dalam konteks ya hak-hak dasar. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dalam konteks kehidupan, tidak ada alasan untuk tidak berkontribusi kepada semua kesulitan yang terjadi di muka bumi ini, dan tidak ada alasan untuk tidak mengambil mauizah, pembelajaran dari setiap apa yang terjadi. Ya, mungkin kita tak faham bagaimana cara Allah memperbaiki kualitas hidup kita, tapi karena kita terus berada di jalan yang benar, yang hak tadi, Allah akan memberi rel yang benar, ya, pada setiap akhir hidup kita. Karena ujung dari hidup manusia yang menarik itu kan husnul khotimah. Husnul khotimah itu gini, Pak. Bumi menerima, langit menerima, bumi menerima. Ya kan? Masyarakat sekeliling meridhoi, ya, bahkan akses kita pun memberi pengakuan bahwa kita ini bukan orang jahat. Meskipun orang sulit mengakui kita sebagai orang baik, tapi setidaknya kita bukan orang jahat. Karena bukan orang jahat belum tentu baik. Orang baik belum tentu tidak jahat. Hati-hati, Pak. Karena ada juga orang baik tapi dianggap orang juga jahat. Ya, nauzubillah min zalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin diskusi, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.